Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dan rekan saya Arosi, Jannah, dan Adis akan memberikan feedback atas video berikut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Di tengah ramainya orang berbicara perihal diperlukannya pendidikan karakter bangsa, banyak kita jumpai di tengah masyarakat tentang orang tua yang mengeluhkan perihal anaknya yang susah bekerja di perkantoran setelah menyelesaikan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi. Sebaliknya, mereka merasa iri melihat orang tua yang memiliki putra-putrinya yang menurutnya telah sukses bekerja di sebuah perkantoran atau perusahaan. Fenomena seperti ini sering terjadi akibat tidak lurusnya niat atau tujuan seseorang dalam mencari ilmu. Di samping ilmu yang dipelajarinya tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, juga karena proses memperoleh ilmu itu yang tidak sama. Pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah dan berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Di samping tanggung jawab kemanusiaan, juga tanggung jawab keagamaan, karena dalam belajar mengajar terdapat hak-hak Allah dan hak-hak makhluk hidup lainnya. Pada setiap individu, khususnya bagi orang yang berilmu, belajar tidak hanya untuk kepentingan hidup dunia sekarang, tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Sedangkan dalam pembelajaran bangsa Barat, belajar hanyalah untuk kepentingan dunia. Dan di sini, bangsa Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Itulah perbedaan antara pembelajaran bangsa Barat dan Indonesia. Tanggung jawab belajar sangat penting dimiliki oleh siswa di sekolah karena adanya rasa tanggung jawab akan memunculkan motivasi dan minat untuk belajar dan meningkatkan setiap aktivitas yang ada di sekolah. Tanggung jawab dalam belajar adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterima secara tuntas melalui usaha yang maksimal serta berani menanggung segala akibatnya. Di sini juga ada seseorang yang mengatakan tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai tugas yang mampu menyelenggarakan dalam mencapai kompetensi siswa yang dimilikinya. Siswa yang tidak bertanggung jawab dalam belajar akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal, sehingga siswa tersebut tidak dapat mengetahui seberapa besarnya hasil kemampuannya, dan rasa tanggung jawab tidak muncul secara otomatis pada diri siswa. Oleh karena itu, penanaman dan pembinaan tanggung jawab di sekolah juga tentunya sangat berpengaruh pada sikap siswa tersebut. Kepentingan belajar pada pendidikan Barat ini sebenarnya hanya untuk kepentingan duniawi saja, karena pada dasarnya pendidikan Barat ini tidak lahir dari pandangan hidup agama tertentu, sehingga dalam pendidikan Barat ini tidak tercantum nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai ketuhanan. Jadinya dalam pendidikan Barat ini tidak ada acuan yang dapat digunakan agar nantinya pendidikan Barat yang dipelajari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Sedangkan pada pendidikan Islam, semua yang ada di dalamnya ini tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja, melainkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena pada pendidikan Islam ini sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan yang bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik lagi. Islam juga mengakui bahwa ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekuat apapun manusia berusaha untuk menggapainya, jika tanpa kuasa dari sang pemilik ilmu, maka manusia tidak akan mampu untuk meraih dan menggapainya. Sudah 3 tahun terakhir ini, Arik Ahmad Fauzi memilih untuk melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, sembari kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia. Baginya, penting untuk mendalami ilmu agama sambil belajar ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Arik, menjadi santri adalah tentang mencari keberkahan dari ilmu yang disampaikan seorang kiai atau guru,
untuk selanjutnya bisa disebarkan dan diamalkan kembali ke masyarakat luas. Mula saya berkeinginan mondok, melanjuti pondok karena kebetulan saya SMP dan SMA-nya mondok. Jadi sekitar 6 tahun saya sudah mondok dan lanjut lagi diamanahi oleh guru saya untuk terus mencari keberkahan ilmu di pesantren, seperti itu. Karena pendidikan barat ini muncul berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat oleh spekulasi filosofi yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, pada konsep pendidikan barat ini tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala atau dosa. Karena pendidikan barat ini menganggap bahwa ilmu itu merupakan nilai bebas. Jadi, pendidikan barat ini sebenarnya hanya untuk mengatur nilai-nilai etika dan moral pada seseorang saja. Sedangkan untuk konsep pendidikan Islam, Islam sangat mengaitkan pendidikannya dengan pahala dan dosa. Karena dalam Islam, kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok yang penting dalam pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam ini dipandang sebagai proses bimbingan jasmani rohani berdasarkan ajaran agama Islam yang bertujuan agar terbentuknya kepribadian yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang dipelajari mungkin pada awamnya ya, pada umumnya mungkin dari akidah, agamanya seputar akidah, fikih, akidah kan masuk tauhid, hadis, dan di sini ada khusus yaitu Al-Quran. Memang di sini diidentik dengan hafalan Al-Qurannya. Islam tidak hanya berbicara pada dimensi keduniaan semata, akan tetapi lebih memperhatikan dimensi akhirat. Tujuan dari pendidikan Islam dan Barat tidaklah sama. Namun kenyataannya, sekarang banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis yang memiliki visi dan misi yang pragmatis, mirip seperti pendidikan di Barat. Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan Barat yang sekuler. Tujuannya salah akan menghantarkan pendidikan Islam mencapai output yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah di bumi sebagaimana tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga, langkah awal untuk memperbaiki pendidikan Islam adalah merumuskan kembali tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika perubahan pada hal paling mendasar ini tidak segera dilakukan, maka sebaik apapun fasilitas, teknologi, kurikulum, dan dana yang tersedia tidak akan mampu mencetak manusia beriman yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dapat kita pahami bahwa dalam Islam tujuan utama dari pendidikan dalam Islam harus diarahkan untuk membentuk pribadi-pribadi muslim yang sempurna. Sebagaimana diutusnya Rasulullah sebagai sebaik-baiknya manusia, maka tujuan pendidikan Islam harus mampu membentuk individu-individu muslim yang paham hakikatnya, eksistensinya di dunia ini, serta tidak melupakan hari akhir di mana dirinya akan kembali. Pendidikan Islam tradisional selalu menjadikan keberhasilan individu dan kebahagiaan hidup di dunia serta akhirat sebagaimana tujuan pendidikan yang terpenting. Itulah yang membedakan tujuan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. 2006, Barat mula menginsafi dan mengakui bahawa pendidikan mereka hilang roh sebagaimana yang disebut oleh Harry Lewis dalam Excellence Without a Soul. Pada tahun yang sama, sarjana senior Barat Somerville mengatakan bahawa kelemahan pendidikan sekular kerana kelemahan fundamental dan agama perlu dimasukkan dalam pendidikan moden. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa pendidikan Islam harus berdiri di atas 3 elemen. Pertama, jamiah, iaitulah institusi pendidikan. Yang kedua, jami', iaitu masjid, hidup bertuhan. Dan juga jama'iyah, institusi pendidikan Islam mesti menyelesaikan masalah umat. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya.